semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Style Bravo yang dibintangi oleh Uni Mukundan sebagai tokoh protagonis dan Tovino Thomas sebagai tokoh antagonis. Cerita film ini ditulis oleh Anil Narayana dan Dominic Arun, disutradarai oleh Binu Sadanandan dan dirilis pada tahun 2016. Style Bravo mengisahkan tentang perseteruan antara seorang mekanik muda dan seorang don kaya raya yang sangat mencintai mobil tuanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Tom adalah seorang insinyur yang kini berprofesi sebagai mekanik muda di sebuah bengkel mobil. Ia berasal dari keluarga kalangan biasa saja. Tom memiliki adik laki-laki yang usianya terpaut 15 tahun dengannya, bernama Jerry. Meski begitu, Tom dan Jerry layaknya kucing dan tikus. Keduanya tak pernah akur. Tapi Tom sangat menyayangi Jerry, begitupun sebaliknya. Suatu ketika, Tom yang sedang menumpang bus jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis cantik yang mengendarai mobil berwarna biru tua. Gadis itu bernama Dia. Tom mengetahuinya setelah ia melakukan pendekatan belakangan ini. Hai. Tom memiliki seorang kawan dekat di tempat kerjanya bernama Siwa. Siwalah yang kerap membantu Tom dalam segala macam hal. Selain Siwa, Tom juga memiliki 3 teman bengkel lainnya. Ayah Dia adalah seorang pengacara. Saat itu ayah Dia menerima sebuah tas berisi file kasus yang sedang ditangani oleh temannya, Das. Sang teman menitipkan tas yang nampaknya berisi file penting tersebut kepada ayah Dia dan berkata akan mengambilnya kembali setelah ia tiba dari luar kota. Sementara itu di wilayah tersebut terdapatlah seorang don terkenal bernama Edgar Pinto. Edgar adalah pribadi yang dikenal dengan gayanya. Di antaranya barang mewah miliknya adalah sebuah mobil Ford Mustang klasik yang sangat ia cinta. Mobil tersebut memiliki keterikatan dengannya sebab Edgar lahir di mobil itu dan ibunya meninggal di mobil itu pula. Kala itu, Edgar yang terkenal sebagai taipan bisnis meminta pengacaranya mengurus sengketa perusahaan yang diklaim miliknya terhadap seorang gangster bernama Martin. Martin menolak menandatangani kesepakatan. Jadilah Edgar turun tangan dan membuat Martin beserta anak buahnya tak berkutik sama sekali. Itulah kekuatan Edgar. Dia kaya, dia punya kuasa. Tak seorang pun ingin berurusan dengannya, sebab Edgar selalu mendapatkan apa yang diinginkannya selama ini. Tapi mungkinkah kedikjayaan Edgar bertahan selamanya? Hubungan Tom dan Dia semakin dekat. Bahkan Tom sengaja berangkat ke tempat kerja tanpa motornya supaya bertemu dengan Dia. Biasanya Tom menunggu di halte dan jika dia melintas, gadis itu akan menawari Tom tumpangan. Tapi hari itu, sebuah kecelakaan menimpa Dia. Saat ia memperhatikan Tom yang ada di halte seberang, tak sengaja mobil Dia menabrak mobil Edgar yang berhenti di tepi jalan. Edgar langsung turun menghampiri Dia, memecahkan kaca depan mobil gadis itu, kemudian menarik Dia keluar dan langsung menamparnya. Kejadian itu terlihat oleh Tom yang langsung menghampiri Dia. Edgar, setelah melakukan hal kasar kepada wanita itu, ia melenggang pergi. Dan inilah awal mula perseteruan Tom dan Edgar. Melihat wajah gadis pujaannya lebam dan berdarah, Tom naik pitam. Tom
Tom langsung mengambil alih kemudi mobil dia. Gadis itu terkejut saat tahu Tom bisa mengendarai mobil, sebab selama ini disangkanya Tom tak bisa menyetir mobil. Bahkan Tom mengendalikan mobil dia dengan sangat lihai. Ia mengejar Ford Mustang klasik Edgar dan juga memblokade jalan supaya rombongan Edgar tak bisa melintas. Aksi Tom berhasil menggiring rombongan sang Don ke sebuah tanah lapang, di mana di sana untuk pertama kalinya Edgar dipermalukan. Tom menarik Edgar keluar mobil dan langsung menghantamkan kepala sang Don ke kap mobil kesayangannya, kemudian menendang Edgar hingga merangsek ke dalam mobil. Edgar pun pingsan. Melihat sang bos tumbang, anak buah Edgar maju membela. Namun satu persatu mereka berhasil dikalahkan oleh Tom. Selepas Tom pergi, Edgar telah sadar kembali. Dan dari sinilah ia bertekad membalas dendam kepada Tom. Siapa dia? Berani-beraninya mengalahkan Edgar, sang taipan bisnis. Ego Edgar mulai meradang. Ia merasa dipermalukan sebab telah ditumbangkan oleh pemuda tak dikenal. Edgar memerintah anak buahnya untuk melacak dan mencari pasangan muda-mudi yang telah mengalahkannya. Anak buah Edgar mulai menyebar. Mereka mencari ke bengkel-bengkel mobil, barangkali mobil dia diperbaiki di sana. Upaya tersebut diketahui oleh teman-teman Tom yang langsung menyampaikan pada pemuda itu. Kebetulan saat itu dia ada di rumah Tom menjenguk pemuda itu setelah pertikaian dengan Edgar tempo hari. Siwa berbisik pada Tom bahwa anak buah Edgar tengah memburunya dan dia. Mereka mencari mobil dia di seluruh bengkel. Anehnya nama Edgar terdengar asing di telinga Tom. Ternyata selama ini Tom tak mengenal bahwa Edgar adalah Don di wilayahnya. Gawat, ini tak boleh dibiarkan. Tapi dia tak harus tahu tentang hal ini. Sebab itulah Tom dan teman-temannya beralasan hendak memperbaiki mobil dia di tempat kawan mereka yang lain bernama Steven. Dibawalah mobil biru itu ke garasi Steven dan menitipkannya di sana. Tom berniat mengubah warna cat mobil tersebut supaya tak terdeteksi oleh komplotan Edgar. Beberapa hari berselang, anak buah Edgar berhasil mendapatkan rincian mengenai Tom dan membuntutinya ketika Tom dan dia mengadakan janji temu. Merasa posisinya terancam, Tom pun menyelamatkan diri membawa dia pergi setelah mengempeskan ban mobil milik anak buah Edgar. Tom mengantarkan dia pulang ke rumahnya, namun tiba-tiba Tom mendapat telepon dari Siwa bahwa anak buah Edgar telah berhasil mendapatkan alamat rumah dia dan sedang menuju ke sana. Benar saja, sebuah mobil Black Scorpio mendatangi kediaman dia. Ketika Tom hendak membawa lari dia, ternyata seseorang telah membungkam gadis itu dan seorang lagi memukul kepala Tom dari belakang. Tom tumbang dan dia diculik. Setelah sadar, Tom menceritakan hal itu pada Siwa. Mulanya mereka mengira bahwa itu adalah anak buah Edgar. Namun menurut Tom, jika mereka anak buah Edgar, mereka akan membawaku juga, ucapnya. Beruntung Tom ingat detail mobil yang ternyata pernah datang ke bengkel tempatnya bekerja. Sementara itu di tempat penyekapan dia, seseorang yang sepertinya bos para preman itu menanyai dia perihal berkas yang dititipkan oleh Das, teman ayahnya. "Aku tidak tahu apa-apa," ucap dia. Tapi para penculik yang ternyata dipimpin oleh seorang SCP itu tak begitu saja percaya. Berkas itu penting bagi sang SCP, sebab isinya adalah file bukti kejahatan sang SCP yang banyak kali melakukan pelecehan terhadap beberapa gadis.
Jabatannya kini sedang dipertaruhkan. Oleh karenanya, sang SCP memburu keberadaan file itu. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata mereka juga menyekap ayah dia di tempat terpisah. Sementara itu, Tom telah berhasil menemukan lokasi pemilik Black Scorpio dan langsung menyergap mereka. Sudah pasti terjadi pertikaian di sana. Adu kekuatan pun ditunjukkan. Alhasil, Tom mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan ayah dia. Tapi di mana dia? Tom bertanya tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Ayah dia pun menjelaskan bahwa SCP telah melakukan banyak kejahatan terhadap beberapa gadis dan berkas yang dititipkan kepadanya berisi bukti untuk melawan SCP. Usut punya usut, tas berisi file tersebut ada di dalam mobil dia. Segera saja Tom mengunjungi Steven yang ternyata telah mengamankan tas tersebut berkat informasi Siwa. Di sana, Tom baru mengetahui bahwa ternyata banyak polisi yang terlibat dengan kasus tersebut. Meski begitu, akhirnya Tom berhasil membawa tas itu. Di garasi, Tom bertukar pikiran dengan Siva. Tak lama handphonenya berdering. Sang SCP yang tahu bahwa tas itu ada pada Tom meminta pemuda tersebut untuk menyerahkannya. Sebagai ganti, SCP berjanji akan membebaskan dia. Namun Tom tak begitu saja percaya dan meminta sang SCP membawa dia ke tempat di mana ia meminta. Merasa dipermainkan oleh Tom, sang SCP yang tahu bahwa Tom dan dia adalah pasangan yang tengah diburu oleh Edgar, akhirnya menyerahkan dia kepada Edgar. Sementara ia dan pengacara yang juga termasuk komplotan Edgar menyusul Tom ke garasi. Di sanalah ia diancam supaya menyerahkan tas tersebut, kemudian diminta menemui Edgar yang saat itu telah menelponnya dan menyekap dia. Parahnya lagi, Jerry, adiknya, diculik oleh kawanan Edgar. Akhirnya, tas pun diserahkan kepada SCP dan Tom bergegas menyelamatkan Jerry. Di tanah lapang itu tersusun sebuah kerangka bangunan, di mana tubuh kecil Jerry dibiarkan tergantung begitu saja. Demi menyelamatkan sang adik, satu persatu anak buah Edgar ditumbangkannya. Perkelahian sengit pun pecah di sana. Hal menegangkan terjadi kala tali penyangga tubuh Jerry diputus oleh salah satu anak buah Edgar. Jerry terjun bebas, tapi beruntung dengan cekatan Tom mampu meraih tangan kecil adiknya. Tak berhenti sampai di situ, seorang lagi anak buah Edgar memukuli Jerry. Kemudian Tom membantu adiknya untuk membalas perbuatan itu. Sebuah besi panas dipukulkan Jerry berulang kali kepada preman tersebut. Tak lama, Edgar dan rombongannya tiba bersama dia yang ditawan. Kini saatnya Sang Don memberikan perhitungan kepada Tom. Edgar menghajar Tom habis-habisan sebagai bentuk pembalasan sebab Tom telah mempermalukannya tempo hari. Tom bahkan nyaris tak dapat bangkit lagi, sampai ketika ia mendengar teriakan Jerry yang kesakitan sebab ditampar oleh Edgar. Berada! Seketika Tom bangkit menendang Sang Don. Edgar dihajar habis-habisan oleh Tom hingga dirinya tak berdaya. Giliran Tom berkelahi dengan anak buah Edgar kini. Di tengah-tengah sibuknya Tom menghadapi para preman itu, Edgar sibuk memisahkan Jerry dari dia. Melihat dia diperlakukan kasar oleh Edgar, Tom langsung menyerangnya. Di waktu yang sama, kedua mobil anak buah Edgar telah pergi. Tak lama,
Dia mengatakan kepada Tom bahwa dirinya sama sekali tak melihat Jerry. Emosi, Tom mengambil sejerigan minyak dan menyiramkannya ke Mustang klasik kesayangan Edgar, kemudian menyulutkan api. Melihat reaksi Edgar yang justru menyeringai, Tom tersadar bahwa Jerry ada di dalam bagasi mobil itu. Dengan sigap Tom melompat ke arah mobil, kemudian membuka bagasinya dan menyelamatkan sang adik. Alhasil, Jerry dan dia pun terselamatkan. Edgar kalut, sebab untuk kesekian kalinya ia dikalahkan oleh Tom. Tom berjalan mendekati Edgar sembari mengatakan, "Ini bukan hanya tentang gadis saya." Seraya ia melirik ke arah Jerry. "Anda bisa mencari saya kapanpun Anda mau. Saya ada di rumah," imbuhnya. Kemudian ketiganya meninggalkan Edgar yang tersudut tak berdaya. Lalu bagaimana dengan kasus sang ACP? Di tengah perjalanan, ban mobil sang ACP sengaja dibuat bocor. Kemudian, kawanan mekanik yang dipimpin oleh Steven mengambil kembali tas berisi berkas tersebut dengan trik mereka. Kelimanya berniat hendak menyerahkan berkas itu kepada pihak berwajib guna mengadili sang ACP. Dan film pun selesai.